perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 5011193035. Ini adalah jawaban dari diskusi 7ku. Mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, MPDR 5302. Ini judul artikel serta link aksesnya. Yuk lanjut, mari kita bahas isinya. Dimulai dari pendidikan STEM, ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan imajinasi siswa. Meski demikian, buku ajar STEM sering kali berfungsi sebagai sarana yang tanpa sadar memperkuat pandangan stereotip gender. Tulisan ini mengungkap isu yang berkaitan dengan bias gender dalam isi materi pelajaran, terutama mengenai bagaimana peran laki-laki dan perempuan direpresentasikan. Terdapat 3 rumusan masalah yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, sejauh mana stereotip dan bias gender tercium dalam buku pelajaran STEM di tingkat sekolah. Yang kedua, bagaimana pengaruh representasi gender ini terhadap persepsi dan aspirasi siswa terkait peran gender di bidang STEM. 3. Faktor apa saja yang menyebabkan keberadaan bias dan stereotip gender dalam buku pelajaran tersebut? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat bias terhadap gender dalam buku ajar STEM yang muncul dari berbagai elemen. Dari aspek bahasa, ada kecenderungan untuk menggunakan istilah yang menghubungkan peran ilmiah dengan jenis kelamin tertentu, seperti menggunakan kata ganti dia untuk merujuk pada ilmuwan pria. Visual yang ditampilkan juga cenderung memberikan gambaran laki-laki sebagai karakter utama dalam eksperimen sains, sedangkan perempuan lebih sering digambarkan dalam posisi samar sebagai pendukung. Selain itu, gambar-gambar profesi dalam buku STEM didominasi oleh representasi pria, sementara perempuan lebih sering terlihat dalam peran tradisional seperti menjadi guru dan juga perawat. Ketidakseimbangan dalam representasi gender ini memiliki efek besar pada gambaran dan semangat siswa. Siswa pria umumnya lebih terdorong karena mereka melihat banyak figur yang mencerminkan diri dalam beberapa konten pelajaran. Sebaliknya, siswa wanita atau perempuan seringkali merasa kurang percaya diri karena sedikitnya perwakilan perempuan dalam posisi strategis di sektor STEM. Ini secara tidak langsung menghambat cita-cita karir mereka di bidang sains dan teknologi. Selain itu, prasangka gender dalam buku teks juga dapat memperkuat stereotip sosial yang sudah ada di masyarakat. Lanjut, beberapa alasan yang menyebabkan adanya bias gender dalam buku pelajaran STEM diantaranya kekuatan budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat, serta minimnya kesadaran mengenai kesetaraan gender. Penulis buku pelajaran sering kali tidak menyadari bahwa isi yang mereka buat mengandung bias gender. Di sisi lainnya, perubahan pada bahan ajar menghadapi berbagai tantangan, seperti perlawanan dari pihak yang akrab dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan penilaian menyeluruh. Namun, upaya menghadirkan materi ajar yang inklusif harus tetap dilakukan guna memastikan pendidikan yang adil bagi semua siswa. Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel ini memaparkan bahwa stereotip gender dalam buku STEM muncul dari berbagai aspek. Ada 5. Yang pertama, penggunaan bahasa yang cenderung membiasai gender tertentu. Yang kedua, gambar dan ilustrasi lebih sering menampilkan laki-laki sebagai tokoh utama, pemimpin, atau berperan aktif. Sementara perempuan dilambangkan sebagai figur yang pasif atau dalam peran domestik. Yang ketiga, pekerjaan dan profesi umumnya dikaitkan dengan laki-laki yang lebih sering ditonjolkan, sedangkan perempuan jarang muncul di posisi yang berhubungan dengan kepemimpinan teknologi atau sains. Keempat, ada kecenderungan penggambaran laki-laki dalam kegiatan berhubungan dengan aktivitas fisik dan kompetitif, sementara perempuan lebih diasosiasikan dengan kegiatan domestik atau pasif. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat variasi penggambaran berdasarkan konteks budaya dan wilayah. Namun, bias gender tetap terlihat umum di berbagai penggambaran tersebut.
Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar STEM masih memiliki keberpihakan terhadap gender yang perlu segera diselesaikan. Beberapa saran yang bisa diberikan adalah merevisi konten ajar, mempertimbangkan keseimbangan dalam merepresentasikan gender, memberikan pelatihan kepada guru dan penulis buku, serta menyertakan literasi krisis gender dalam kurikulum. Dengan langkah-langkah itu, diharapkan pendidikan STEM bisa menjadi lebih terbuka dan mendorong sesama siswa untuk berpartisipasi aktif tanpa terhambat oleh stereotip gender. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.